Halo pemirsa, selamat sore. Bersama saya Cynthia Kevino, kami akan menghadirkan 3 kabar terbaru seputar hari pertama ASN bekerja usai libur lebaran. Inilah Kilas Nusantara Sore. Pemirsa, kita awali dengan suasana apel pagi perdana bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Jayapura usai libur cuti bersama, di mana kehadiran mencapai 90%. Usai libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Wali Kota Gorontalo Marten Taha akan menegur hingga pemotongan tunjangan ASN dan honorer yang tidak masuk kerja tanpa izin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo pun memastikan kebijakan WFH bagi ASN selama sepekan pasca libur Lebaran tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berikut tayangan selengkapnya. Ribuan aparatur sipil negara, ASN, dan tenaga honorer pemerintah Kota Jayapura, Papua mengikuti apel pertama pasca cuti bersama perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Apel tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans PK di lapangan kantor Wali Kota Jayapura Senin 9 Mei. Apel ini dalam rangka melihat tingkat kehadiran kelengkapan atribut pegawai dan kedisiplinan pegawai karena ASN sebagai contoh dalam lingkungan pemerintah dalam melayani. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans PK meminta para ASN dan tenaga honorer untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam menunaikan tugas negara. Frans juga mengapresiasi ASN yang 90% telah hadir usai cuti bersama. Ia berharap para ASN menjaga semangat dan kinerjanya agar bisa melayani masyarakat dengan baik. ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang tetap menjalankan disiplin kerja, terutama menghadiri apel, itu menunjukkan kesiapan PNS ASN kita di pemerintah Kota Jayapura untuk kembali bekerja melayani masyarakat sesuai bidang tugasnya. Prestasi, capaian kinerja, produktivitas kerja yang sudah kita laksanakan selama ini ataupun juga yang akan terus kita lakukan, terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Frans mengingatkan walaupun Wali Kota Jayapura dan Wakil Wali Kota Jayapura akan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei 2022, namun semangat kebersamaan ASN harus tetap terjaga dalam melaksanakan tugas di pemerintah Kota Jayapura dan bisa mempertahankan capaian kinerjanya seperti wajar tanpa pengecualian WTP dan Adipura yang diraih. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Beginilah suasana ruang kerja aparatur sipil negara ASN dan tenaga honorer di kantor Wali Kota Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Senin 9 Mei. Ruang kerja kembali ramai setelah seluruh pegawai libur bersama dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Setelah libur bersama, ASN diharapkan dapat kembali meningkatkan kinerjanya karena masih banyak program pemerintah yang harus diselesaikan hingga akhir tahun. Wali Kota Gorontalo Marten Taha menegaskan ia telah menugaskan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mendata apakah ada ASN yang tidak masuk pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. Bagi yang tidak masuk kerja akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tentunya sanksi secara bertingkat. Pertama, kalau sanksi paling ringan yaitu teguran tertulis. Sanksi kalau sudah lebih berat maka pemotongan TPP. Kalau yang lebih berat lagi tidak pemotongan 1 bulan TPP-nya sampai pada skorsing dan penundaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Marten menambahkan, pada sore hari ini ia akan mengevaluasi hasil inspeksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan jika ada ASN yang tidak masuk kerja. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi seluruh aparatur sipil negara ASN termasuk TNI dan Polri yang mudik Idul Fitri 1443 Hijriah tidak akan mengganggu pekerjaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menpan RB Cahyokumolo dalam arahannya pada hari pertama kerja setelah cuti Lebaran 2022 di Jakarta Senin 9 Mei menyampaikan
ASN yang melakukan WFH tetap diawasi oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah agar menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Menpan Cahyo mengatakan, penerapan WFH yang berlangsung sepekan pasca puncak arus balik Minggu 8 Mei 2022 juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari kepadatan serta sebagai pemberian waktu isolasi. Dengan demikian, potensi penularan virus bisa ditekan semaksimal mungkin mengingat jumlah pemudik di masa pandemi saat ini mencapai lebih dari 85 juta orang. Bagi yang mudik, saya minta pada dilakukan PCR atau antigen, karena apapun kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan banyak orang, tentunya COVID ini belum tuntas, sehingga pengecekan untuk PCR atau antigen, termasuk vaksin yang ketiga itu harus semua dilakukan oleh teman-teman. Cahyo menambahkan bagi ASN yang tidak mudik atau sudah kembali ke pusat maupun di masing-masing Pemda setempat tetap harus melaksanakan pekerjaan secara fisik dari kantor, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian pelayanan SIM, rumah sakit, imigrasi, serta perizinan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian informasi terkini sore ini. Anda masih bisa menyimak kabar lainnya yang bisa diakses melalui situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan channel Antara TV di UC TV. Pemirsa, nantikan kami dalam Kilas Nusantara Malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan sampai terlewatkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.